Setelah kita melihat beberapa aturan dasar untuk penentuan turunan, sekarang kita akan lihat aturan-aturan turunan untuk menurunkan fungsi trigonometri. Berdasarkan fakta yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu limit H menuju 0 dari sin H per H sama dengan 1, dan limit H menuju 0 dari cos H dikurangi 1, seluruhnya dibagi H, itu adalah 0, dan memanfaatkan definisi turunan untuk fungsi sinus, kita bisa memperoleh turunan dari fungsi sinus adalah fungsi kosinus. Lalu dengan memanfaatkan identitas trigonometri, hubungan sudut berelasi antara fungsi sinus dan fungsi kosinus, kita juga dapat memperoleh bahwa turunan dari fungsi kosinus adalah minus sinus. Dan untuk keempat fungsi trigonometri lainnya, kita bisa manfaatkan aturan pembagian, sehingga kita bisa peroleh aturan turunan untuk masing-masing fungsi trigonometrinya. Sebagai contoh, dengan aturan pembagian, kita bisa peroleh turunan dari cosinus X, seluruhnya dibagi dengan 1 tambah sinus X. Ini adalah sebagai berikut. Turunan cosinus, yaitu minus sinus, dikali 1 plus sinus, dikurangi dengan cosinus, dikali dengan turunan 1 tambah sinus, yaitu cosinus. Seluruhnya kita bagi dengan 1 tambah sinus dikuadratkan, dan kita bisa sederhanakan bagian pembilangnya, dan kita bisa lihat bahwa minus sin kuadrat dikurangi cos kuadrat itu adalah minus 1. Maka dari itu kita bisa peroleh bentuk yang lebih sederhana di pembilang adalah minus dari 1 tambah sinus X. Sehingga kita bisa bagi pembilang dan penyebut dengan 1 tambah sinus X, sehingga kita bisa peroleh bentuk sederhananya adalah minus dari 1 dibagi 1 tambah sinus X. Contoh selanjutnya adalah pemanfaatan aturan rantai untuk fungsi trigonometri. Di sini kita ingin menurunkan cos pangkat 4 dari 1 tambah X pangkat 3 yang seluruhnya dipangkatkan 5. Ini adalah komposisi dari 4 buah fungsi. Jadi kita turunkan dulu bagian paling luarnya adalah pangkat 4 di cosinus, sehingga kita punya 4 dikali cosinus pangkat 3 dari 1 tambah X pangkat 3 yang dipangkatkan 5. Selanjutnya kita turunkan satu langkah di bagian dalamnya, yaitu turunan dari fungsi cosinus, yaitu minus sinus. Selanjutnya kita turunkan lagi satu langkah ke bagian dalamnya, yaitu kita menurunkan pangkat 5 di bagian dalamnya. Kita punya 5 dikali 1 tambah X pangkat 3 yang dipangkatkan 4. Dan terakhir kita turunkan bagian dalamnya sekali lagi, yaitu menurunkan 1 tambah X pangkat 3, sehingga kita punya 3X kuadrat di pengali terakhirnya. Dan ini adalah bentuk yang sedikit disederhanakan.